Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-24 daripada bulan Ramadan. Tersisa 6 hari lagi kita berada di bulan yang penuh kemuliaan dan penuh dengan keagungan ini. Oleh karenanya tidak ada kata terlambat untuk kita mengisi sisa-sisa di akhir daripada bulan Ramadan, karena kaidah fikih mengatakan al-ibrah bikamalin nihayah la binaqsil bidayah, yang artinya yang paling penting adalah sempurna dan baik akhirnya dan bukan kurang awalnya. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memaksimalkan akhir daripada Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Pepatah Arab mengatakan, yaman qasarat fi ma madha la tafutu ma baqiya fa ma baqiya azim, yang artinya adalah wahai yang merasa lalai dan kurang di awalnya, jangan sampai engkau lewati apa yang tersisanya, karena apa yang tersisa itu sangat-sangat agung di dalamnya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, ketika kita memasuki akhir daripada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama adalah beliau syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggangnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjauh daripada hubungan seksual dengan istrinya. Masya Allah, sesuatu yang tadinya hukumnya halal itu dapat ditinggalkan di 10 terakhir dari bulan Ramadan dengan tujuan untuk dapat mengisi, memaksimalkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan tersebut. Dan juga yang kedua adalah yang beliau lakukan ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Kenapa kita harus menghidupkan malam ini? Karena di malam itulah nanti ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Kenapa tidak Lailul Qadar? Ya, karena keagungan daripada bulan tersebut. Apalagi diidofahkan dengan Al-Qadar, yang artinya takdir, di mana di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis takdir-takdir baik buat hamba-hambanya yang mengisi malamnya tersebut dengan ibadah-ibadah, ketaatan dan ketundukan kepadanya. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di akhir daripada bulan Ramadan, yaitu aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Ketika kita ingin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin memaksimalkan Ramadan di akhir-akhir ini, kita tidak boleh egois hanya memikirkan diri kita sendiri.
Walaupun peribadatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kerjakan di 10 terakhir itu adalah hubungannya kita dengan Allah, hablum minallah. Adapun hablum minan nas itu disingkirkan terlebih dahulu karena yang lebih didahulukan adalah hablum minallah. Tetapi kita lihat dalam hadis ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir daripada Ramadan masih terus melakukan dakwahnya, terutama dakwahnya kepada keluarganya dengan cara membangunkan mereka sholat malam. Oleh karenanya ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan merahmati ya, seorang suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam, kemudian istrinya menolak dan dia memercikan air di muka daripada istrinya. Atau sebaliknya, ketika istri membangunkan suaminya dan suaminya tidak mau bangun pada malam itu, kemudian dia memercikan air ke wajah suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kedua pasangan tersebut. Dari hadis ini tersirat bahwa yang namanya dakwah itu tidak bisa ditinggalkan walaupun telah masuk di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam keluarga kita harus selalu tolong menolong dalam melakukan ketaatan dan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari keluarga itulah nantinya akan berdiri sebuah masyarakat Islami. Setelahnya akan berdiri setelah banyak sekali masyarakat keluarga-keluarga yang telah menerapkan ajaran-ajaran Islam, maka dengan sendirinya insya Allah ya khilafah pun akan berdiri di atas muka bumi. Negara ini pun akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, jamaah yang saya cintai, dalam 10 terakhir ini sifat yang harus kita miliki adalah 4M 1T. Apa tuh 4M-nya? Pertama, menguatkan tekadnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yajtahid fil ashril awakhir mala yajtahid fi ghairihi. Beliau bersungguh-sungguh dalam 10 terakhir ya, dan tidak ada kesungguhan seperti yang beliau lakukan di 10 terakhir selain daripadanya. Oleh karenanya yang pertama yang harus kita munculkan di 10 terakhir ini adalah menguatkan tekad kita bagaimana kita bisa mengisi ibadah terbaik yang kita miliki. Dan yang kedua adalah mengencangkan semangatnya. Semangat pun harus tumbuh dalam diri kita karena kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menyemangati diri kita. Justru diri kita sendirilah yang harus menyemangati diri kita untuk bisa meraih satu malam daripada malam yang sangat mulia, khairun min alfi syahrin, yaitu malam Lailatul Qadar. Dengan mengencangkan semangat kita, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, kita menyadari kekurangan yang ada pada diri kita. Karena dengan menyadari kekurangan kita, maka kita akan terus berusaha untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Ya. Sehingga tidak muncul rasa ujub, bangga diri, tidak muncul kibar, rasa sombong diri kepada kita. Dan yang keempat adalah menjauh dari sifat malas, karena sifat malas ini memang harus kita jauhkan, sebab kalau tidak kita jauhkan maka kita tidak akan mampu memaksimalkan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah 1T, yaitu terus beramal. Jadi amal-amal yang sudah kita kerjakan di awal daripada bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan, dan di akhir ini, maka harus terus kita tingkatkan. Yang di awal tadinya baca Quran 1 hari cuma bisa 1 juz,
maka di akhir ini kita bisa meningkatkannya menjadi 2 juz atau 3 juz, atau 4 juz atau 5 juz. Sehingga kita bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih banyak lagi di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, jamaah semuanya, 3 amal utama yang harus kita kerjakan di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita hidupkan malam-malam kita. Kemudian yang kedua dengan tilawah Al-Quran kita. Karena salafun saleh mereka selalu berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, Imam Asy-Syafi'i ketika masuk di bulan Ramadan, beliau bisa menghatamkannya 1 hari 2 kali khatam. Tapi ketika beliau masuk di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, beliau bisa menghatamkannya 1 hari 10 kali khatam. Subhanallah, Masya Allah. Semoga kita bisa berlomba-lomba untuk bisa menghatamkan Al-Quran kita di 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah untuk memaksimalkan bulan Ramadan, yaitu dengan melakukan i'tikaf. Buat para wanita dibolehkan i'tikaf. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Ya. Jadi Rasulullah itu selalu melakukan i'tikafnya sampai beliau wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian istri-istri beliau pun mengikuti jejak daripada Nabi kita Muhammad SAW dengan melakukan i'tikaf di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dari hadis ini jelas bahwa wanita pun dibolehkan untuk melakukan i'tikaf, ya, dengan syarat yang pertama suci dari hadas besar, tidak haid, tidak nifas, tidak junub. Kemudian yang kedua dapat izin dari suaminya jika dia telah menikah. Dan yang ketiga menjaga adab-adab agar tidak menimbulkan fitnah dalam pelaksanaan i'tikafnya. Di antara salah satu yang menimbulkan fitnah adalah dia tidak boleh membuka auratnya. Jadi gunakanlah pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan parfum ketika akan keluar pergi ke masjid. Karena itu bisa dihukumi sama dengan pezina. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang saya cintai, di 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini juga ada kewajiban harta yang harus kita tunaikan, yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah diwajibkan kepada kita yang hidup atau mempunyai nyawa ketika masuk bulan suci Ramadan. Afdolnya pelaksanaan daripada zakat fitrah ini adalah dilakukan sebelum kita pergi ke sholat Idul Fitri. Karena penunaian zakat fitrah setelah kita pergi ke atau setelah kita melaksanakan salat Idul Fitri, hukumnya tidak sah. Zakat fitrah ini bisa kita lakukan, bisa kita keluarkan selama bulan suci Ramadan. Berapa yang harus kita keluarkan? Yang harus kita keluarkan itu adalah 2,5 kilo atau 3,5 liter. Bentuknya apa? Bentuknya bisa beras, bisa juga diuangkan. Karena tujuan daripada zakat fitrah adalah bagaimana membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk bisa merasakan kebahagiaan dan merayakan hari raya Idul Fitri bersama. Sehingga tidak harus beras, tapi juga bisa diuangkan. Dan bukan hanya zakat fitrah yang harus kita tunaikan, ada juga zakat harta bagi mereka yang memang sudah mencapai nisab hartanya, maka harus dikeluarkan zakat fitrahnya 2,5% dari harta yang dimilikinya. Kemudian juga ada zakat perdagangan bagi mereka yang memiliki bisnis, maka cobalah untuk mengeluarkannya di bulan suci Ramadan ini
Apalagi kalau seandainya dikerjakannya atau dikeluarkannya pas dengan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat dari apa yang sudah dia tunaikan, dia keluarkan. Masya Allah, sungguh bahagianya orang-orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan dia dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu apa yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga di 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua untuk bisa selalu melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kepadanya. Bagi yang haid jangan patah semangat, sedih dibolehkan, tapi kesedihan itu jangan menyebabkan kita akhirnya meninggalkan ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan ketika kita kondisi sedang haid. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan ketika kita haid. Kalaupun seandainya kita tidak dapat sholat, kita tidak dapat berpuasa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kepada kita pahala puasa ketika kita mampu melakukan iftar, ya, memberikan berbuka kepada mereka yang berpuasa. Kita akan mendapatkan pahalanya sama persis seperti orang yang berpuasa tersebut. Kemudian kita juga bisa mengeluarkan harta kita dengan sedekah, infak, zakat, dan sebagainya, wakaf, ya. Kemudian berbagi sahur juga, ya, sahur on the road, berkeliling di waktu sahur, kita bagikan makanan sahur kepada mereka yang tinggal di pinggir-pinggir jalan, yang mereka dalam kekurangan harta, apalagi ketika sekarang wabah COVID, ya, sedang merajalela, maka insya Allah sedikit yang kita keluarkan sangat-sangat bermanfaat buat mereka. Berbagi sembako pun dibolehkan. Semua yang berhubungan dengan harta dapat dilakukan kepada wanita-wanita yang sedang haid, ya. Kemudian juga ketika sedang haid misalkan nggak bisa sholat, kita lakukan dengan membangunkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala mengerjakan sholat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Kemudian fidyah juga bisa dikerjakan kepada kita di bulan Ramadan ini bagi siapa yang masih mempunyai hutang puasa tapi sudah bertemu dengan Ramadan dan dia belum mampu untuk membayar puasanya, maka tunaikanlah fidyah itu di bulan ini. Dan bagi mereka yang usia lanjut, sudah tua atau punya penyakit parah, tidak ada harapan kesembuhannya, mereka pun sudah dibolehkan untuk menunaikan fidyahnya di bulan Ramadan ini, karena dengan ditunaikannya di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu materi yang bisa disampaikan. Semoga kita semua diberikan selalu keberkahan daripada bulan suci Ramadan, dan semoga ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini menyemangati kita untuk bisa mempunyai kepribadian yang baik setelah Ramadan ini berakhir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengatakan tujuan daripada puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu sendiri adalah sesuatu yang sangat mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa. Jadi agar kita bisa meraih tujuan dari puasa ini, yaitu nilai takwa, maka lakukan ibadah-ibadah semuanya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini dengan dasar dua hal, yaitu imanan wahtisaban, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah cuma karena embel-embel pahala yang disebutkan Allah kemudian kita melupakan tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupan kita. Ketika kita di bulan Ramadan ya bersemangat ibadah, kenapa? Karena ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Tapi ketika Ramadan sudah berlalu, akhirnya kita pun tidak semangat lagi untuk beribadah. Ini sebuah kesalahan. Karena yang namanya takwa adalah bagaimana dia bisa beribadah tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi dia juga bisa beribadah di sisa-sisa bulan daripada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk semangat terus menuntut ilmu dan untuk semangat terus meningkatkan amal kita dan memperbaikinya sehingga kita bisa selalu dalam taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa harus mampir-mampir dulu. Karena ketika kita melakukan perjalanan di dunia, kita saja inginnya langsung, tidak transit-transit. Nah, ketika kita ingin melakukan perjalanan ke akhirat, maka kita pun inginnya seperti itu, bisa langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mampir dulu, transit dulu ke neraka. Itu semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.